Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Hermiati dari program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memberikan video reaction mengenai sekolah alam. Video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD berbasis pendekatan holistik dan integrasi. Siapa yang tidak kenal dengan sekolah alam? Sekolah alam adalah suatu bentuk pendidikan alternatif mengenai sistem sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. Mencermati sekolah alam adalah melihat sekolah yang sangat unik. Lingkungan di sekolah alam sungguh terasa sangat natural dengan bangunan sekolah yang hanya berupa rumah panggung atau disebut juga dengan saung yang dikelilingi berbagai kebun sayur, kebun buah, bunga, bahkan areal peternakan. Bukan gedung bertingkat dan megah seperti ruangan kelas lainnya yang ada di sekolah formal lainnya. Anak-anak itu dikenalkan dengan lingkungan kehidupan yang nyata di sekolah alam ini. Kegiatan pada sekolah alam ini didasarkan oleh konsep pendidikan berbasis alam semesta yang menggunakan sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah. Proses belajar yang ada di sekolah alam berlangsung dengan menyenangkan di alam terbuka, tanpa tekanan, dan jauh dari kebosanan sehingga peserta didik itu akan merasa nyaman dan akan terus merasa bahwa belajar itu adalah suatu hal yang menarik. Kurikulum yang digunakan di sekolah alam adalah kurikulum dinas yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah alam, di mana kurikulum pada sekolah alam itu mengaitkan kepada 3 hal. Yang pertama yaitu penciptaan akhlak yang baik atau karakter yang baik, yang kedua itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah penciptaan pemahaman kepemimpinan yang memadai. Suasana sekolah alam sangat dibebaskan untuk anak-anak itu tidak berseragam. Justru anak-anak itu menggunakan pakaian bermain lengkap dengan sepatu bootnya yang membuat mereka itu bebas untuk bereksplorasi dengan lingkungan alamnya. Kemudian juga bahwa tujuan pendidikan di sekolah alam ini untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, menjadi manusia yang tidak hanya mampu memanfaatkan apa saja yang ada di alam, tetapi juga mampu mencintai dan memelihara lingkungannya dengan baik. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang harus dimiliki, tapi sebuah pengetahuan adalah fungsi yang harus dipenuhi. Kegiatan di sekolah alam sangat bervariasi tentunya. Ada kegiatan open house yang dilakukan setiap tahunan, kemudian juga ada kegiatan OFTA atau yang dikenal dengan Outtrekking Fun Adventure, kemudian juga ada kegiatan lainnya yang berbasis dengan alam semesta. Semua proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah alam adalah dengan suasana fun learning. Jadi belajar di alam terbuka secara naluriah akan menimbulkan suasana tanpa tekanan dan membuat anak itu lebih enjoy dan tidak stres dalam belajar. Materi pembelajaran di sekolah alam itu dilakukan dengan suasana yang terbuka ya. Jadi metodenya pun adalah metode tematik atau yang dikenal dengan spider web. Jadi suatu tema itu diintegrasikan dengan semua mata pelajaran yang ada. Materi pembelajarannya bersifat integratif, komprehensif, aplikatif, dan sekaligus juga membumi dalam arti menjaga lingkungan menjadi lebih asri dan lebih nyaman. Manfaat sekolah alam tentunya sangat dapat dirasakan oleh anak-anak yang bersekolah di sekolah ini ya. Karena sekolah alam itu berusaha membangun kemampuan dasar anak yang membuatnya itu lebih proaktif, lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Kemampuan berpikir logis misalnya, seorang anak yang mampu berpikir logis lebih penting daripada sekedar mendapat nilai tinggi dalam matematika. Atau sebab itu kemampuannya memberikan kekuatan untuk menerima masalah-masalah yang ada pada hidupnya. Begitu juga dengan beberapa kegiatan seperti outbound. Kegiatan ini melatih keberanian, kesabaran, keuletan, kerjasama tim, dan juga kepemimpinan.
Latihan ini membangun struktur mentalitas anak-anak untuk kuat membangun mereka tahan terhadap goncangan-goncangan kehidupan. Sekolah alam menghapus sistem ranking yang hanya membuat sebuah kasta atau membuat pemahaman ya pembagian kasta kecerdasan ya. Jadi sekolah alam ini memandang potensi semua siswa itu sama dan mengabaikan keunikan serta diferensial individual yang bakat dan minatnya itu inteligensinya itu bisa terintegrasi. Ada lagi beberapa hal mengenai sekolah alam yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sekolah alam sangat banyak ya tentunya kalau kita mengamati sekolah alam itu diantaranya yang pertama adalah sekolah alam itu lebih ramah anak. Yang kedua program belajarnya itu menyenangkan. Anak bebas bereksplorasi dan bereksperimen, anak bebas menemukan sendiri apa yang mereka inginkan. Anak juga bisa belajar dengan kondisi yang friendly. Kemudian juga anak dapat membuat rangsangan ingin tahunya itu meningkat dan daya kreativitasnya itu menjadi lebih tinggi. Juga dapat menghindari anak dari stres belajar. Dan anak juga jadi lebih mengenal Tuhannya karena berada di lingkungan alam di mana hal-hal itu diciptakan oleh pencipta. Kekurangan sekolah alam pun ada ya, yaitu dua hal yang bisa kita rasakan. Yang pertama itu anak di sekolah alam itu akan sulit berkonsentrasi karena anak itu langsung berada di alam terbuka, bereksplorasi, mereka sudah banyak fokus dengan ketertarikannya gitu. Jadi membuat anak untuk fokus itu agak sulit. Dan yang kedua itu lokasi sekolah alam itu minim, jadi sarana dan kesadaran masyarakatnya itu tentang eksplorasi di alam terbuka itu masih rendah. Berikutnya ada mengenai sedikit pendapat saya tentang sekolah alam yang berhubungan antara perkembangan anak dengan belajar. Kegiatan yang ada di sekolah alam tadi kita ketahui banyak sekali jenisnya, outbound, berkebun, beternak, kegiatan market day, kegiatan outing, kegiatan OFTA. Ini adalah kegiatan yang membuat kemampuan motorik anak ini berkembang secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian juga kegiatan belajar di sekolah alam ini lebih eksplorasi dan kegiatan penunjang lainnya menunjukkan aktivitas yang baik untuk perkembangan motorik. Anak sekolah alam ini umumnya berusia 6-12 tahun di sekolah dasar, dan anak pada usia sekolah dasar ini berdasarkan Piaget memiliki tingkat perkembangan kognitif dari praoperasional, operasional konkret, formal operasional yang hal ini sangat ditujukan kepada belajar dengan hal-hal yang konkret dan nyata. Oleh karena itu, sekolah alam memiliki unsur pengembangan karakter yang baik dalam pelaksanaan kegiatannya di sekolah. Hal ini dapat dijadikan alternatif dalam penerapan pendidikan untuk anak-anak. Kegiatan eksplorasi dirasa memiliki nilai yang lebih dan belajar melalui pengalaman itu merupakan suatu hal yang baik tentunya. Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah alam telah terintegrasikan dengan kurikulum Kemendikbud. Jadi dalam hal ini orientasi materi sekolah alam telah diintegrasikan dan berlaku pada umumnya. Kegiatan model pembelajaran di sekolah alam pun telah terintegrasi dengan materi pelajaran yang baik tentunya. Jadi ini adalah salah satu alternatif pendidikan yang bisa menjadi pilihan untuk orang tua yang disesuaikan dengan anak dengan karakter gaya belajarnya dan disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tuanya. Ya, berikut adalah hasil pengamatan saya mengenai sekolah alam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.